Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Alvita Sari. Baik, saya Andika. Nama saya Santi Hati. Pada kesempatan kali ini, kami akan membahas tentang menganalisis karakter mata pelajaran umum. Materi pelajaran adalah kegiatan pemilihan materi esensial dari keseluruhan materi suatu pelajaran yang merupakan materi pelajaran minimal yang harus dikuasai dan dimiliki dalam proses pembelajaran. Materi pelajaran yang esensial itu mencakup tentang konsep kunci keilmuan, tema-tema utama, dan nilai-nilai dasar yang dimiliki karakteristik antara lain sebagai berikut. Yang pertama yaitu universal, yaitu konsep kunci keilmuan untuk memiliki tingkat generalisasi yang tinggi. Yang kedua, adaptif, artinya dapat memberikan kemampuan kepada siswa untuk mengadaptasi perubahan dan perkembangan pengetahuan dan teknologi. Yang ketiga, aplikatif, yaitu memungkinkan untuk diterapkan atau diaplikasikan secara luas pada berbagai bidang keilmuan dan teknologi. Yang keempat, meaningful, artinya layak bermakna dan bermanfaat untuk diketahui dan dikuasai oleh siswa. Adapun karakteristik mata pelajaran yaitu sebagai berikut. Yang pertama, pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan atau PPKN. PPKN membentuk peserta didik menjadi manusia yang memiliki rasa kebangsaan dan cinta tanah air yang dijiwai oleh 4 substansi inti kebangsaan, yaitu 1. Pancasila sebagai dasar negara. Yang kedua, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 sebagai hukum dasar yang menjadi landasan konstitusional kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Yang ketiga, Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagai bentuk final negara Republik Indonesia yang melindungi segenap bangsa dan tanah tumpah darah Indonesia. Yang keempat, Bhinneka Tunggal Ika sebagai wujud komitmen keragaman kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara yang utuh dan kohesif secara nasional. Pembelajaran PPKN dilakukan dalam rangka mencapai kompetensi sikap spiritual, sikap sosial, pengetahuan, dan keterampilan. Pengembangan kompetensi sikap spiritual dan sikap sosial dilakukan melalui kegiatan pembelajaran langsung. Nah, untuk mata pelajaran selanjutnya adalah Bahasa Indonesia. Ruang lingkup bahasa Indonesia di SD adalah menggunakan bahasa secara efektif dan efisien sesuai dengan etika yang berlaku, baik secara lisan maupun tulisan. Menghargai dan bangga menggunakan bahasa Indonesia sebagai bahasa persatuan dan bahasa negara dan menggunakannya dengan tepat dan kreatif untuk berbagai tujuan. Selain itu, di peserta didik di SD dapat menggunakan bahasa Indonesia untuk meningkatkan kemampuan intelektual serta kematangan emosional dan sosial, memanfaatkan karya sastra untuk memperluas wawasan, memperhalus budi pekerti, serta meningkatkan pengetahuan dan kemampuan berbahasa. Pembelajaran bahasa Indonesia dilakukan dalam rangka mencapai kompetensi sikap spiritual, sikap sosial, pengetahuan, dan keterampilan.
Pengembangan kompetensi sikap spiritual dan sikap sosial dilaksanakan melalui kegiatan pembelajaran tidak langsung atau indirect teaching. Sekarang kita pindah ke mata pelajaran matematika. Ruang lingkup matematika SD ada 3, yaitu bilangan caca, bulat, prima, pecahan, kelipatan dan faktor, pangkat dan akar sederhana, geometri dan pengukuran atau bangun datar dan bangun ruang, hubungan antar garis, pengukuran atau berat, panjang, luas, volume, sudut, waktu, kecepatan, dan debit, letak dan koordinat suatu benda, serta statistika atau menyajikan dan menafsirkan data tunggal dalam penyelesaian masalah kehidupan sehari-hari. Pembelajaran matematika di SD diarahkan untuk mendorong peserta didik mencari tahu dari berbagai sumber maupun merumuskan masalah, bukan hanya menyelesaikan masalah sederhana dalam kehidupan sehari-hari. Di samping itu, pembelajaran diarahkan untuk melatih peserta didik berpikir logis dan kreatif, bukan sekedar berpikir mekanistis, serta mampu bekerja sama dan berkolaborasi dalam menyelesaikan masalah. Pembelajaran matematika dilakukan dalam rangka mencapai kompetensi sikap spiritual, sikap sosial, pengetahuan, dan keterampilan. Pengembangan kompetensi sikap spiritual dan sikap sosial dilaksanakan melalui kegiatan pembelajaran tidak langsung atau indirect teaching. Adapun yang selanjutnya yaitu ilmu pengetahuan sosial atau IPS. Ruang lingkup materi IPS di sekolah dasar diawali dari pengenalan lingkungan dan masyarakat terdekat, mulai kabupaten, provinsi, nasional, dan internasional. Antara satu wilayah dengan wilayah lainnya memiliki koneksi. Lingkungan internasional di lingkungan SD dibatasi pada pengenalan lingkungan ASEAN. Mata pelajaran IPS bertujuan untuk menghasilkan warga negara yang religius, jujur, demokratis, kreatif, kritis, senang membaca, memiliki kemampuan belajar, rasa ingin tahu, peduli dengan lingkungan sosial dan fisik, berkontribusi terhadap pengembangan kehidupan sosial dan budaya, serta berkomunikasi secara produktif. Ruang lingkup IPS terdiri atas pengetahuan, keterampilan, nilai dan sikap yang dikembangkan dari masyarakat dan disiplin ilmu sosial. Penguasaan keempat konten ini dilakukan dalam proses belajar yang terintegrasi melalui proses kajian terhadap konten pengetahuan. Pada jenjang sekolah dasar kelas 1-3, muatan IPS diintegrasikan pada mata pelajaran bahasa Indonesia. Sedangkan untuk kelas 4 sampai kelas 6, IPS menjadi mata pelajaran tersendiri, tetapi pembelajarannya dilakukan secara tematik terpadu dengan mata pelajaran lainnya. Kompetensi sikap spiritual dan sikap sosial dicapai melalui pembelajaran tidak langsung, yaitu keteladanan, pembiasaan, dan budaya sekolah dengan memperhatikan karakteristik mata pelajaran serta kebutuhan dan kondisi peserta didik. Adapun yang selanjutnya yaitu seni budaya dan prakarya. Di sekolah dasar, pembelajaran seni budaya dan prakarya bersifat rekreatif melalui eksperimentasi, keberanian mengutarakan pendapat, serta dapat dilaksanakan secara terpadu maupun single subject. Terpadu dalam bentuk mencipta karya seni yang dikaitkan dengan pengetahuan lain dan rasionalisasi penciptaannya. Di dalamnya memuat sikap perilaku apresiatif, toleransi, dan bertanggung jawab penuh. Keterampilan bersifat pragmatis, applicable, dan teknologi sistematis. Pengetahuan kemampuan merekonstruksi dan mengungkapkan kembali. Ruang lingkup SBDP di SD memiliki dinamika gerak, karya dekoratif, menampilkan pola irama, dan membuat karya dari bahan alam atau barang bekas. Berkarya seni estetis melalui kegiatan apresiasi dan kreasi berupa gambar, cerita dan reklame, interval nada, tari kreasi daerah, membuat kolase, topeng, dan patung.
dengan memperhatikan perilaku jujur, disiplin, tanggung jawab, santun, peduli, dan percaya diri di dalam berinteraksi dengan keluarga, teman, guru, dan tetangganya, serta cinta tanah air. Yang ketujuh atau yang terakhir yaitu pendidikan jasmani, olahraga, dan kesehatan atau biasa disingkat dengan PJOK. Pembelajaran berbagai aktivitas di dalam PJOK pada satuan pendidikan SD diarahkan untuk mencapai kompetensi dalam penyempurnaan dan pemantapan pola gerak dasar, pengembangan kebugaran jasmani, serta pola hidup sehat pada kelas rendah. Kelas 1-3 melalui berbagai permainan sederhana dan tradisional, aktivitas senam, aktivitas gerak berirama, aktivitas air, dan materi kesehatan. Sedangkan pada kelas 4-6 yaitu mengenai permainan bola besar, permainan bola kecil, atletik, bela diri, senam gerak berirama, aktivitas air, dan materi kesehatan. Kompetensi sikap seperti sikap sosial dicapai melalui pembelajaran tidak langsung, yaitu keteladanan, pembiasaan, dan budaya sekolah dengan memperhatikan karakteristik mata pelajaran serta kebutuhan dan kondisi peserta didik. Jadi itulah mengenai karakteristik pembelajaran umum. Baiklah, itulah tadi materi dari kelompok kami. Terima kasih.